Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan belajar rumus count, konta, counting, countif, dan countis di Excel. Nah, kenapa kita harus mempelajari rumus tersebut? Ya, karena rumus-rumus tersebut pastinya akan membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, seperti apa penggunaan rumus tersebut? Nah, kita praktekkan gitu ya. Praktek dari penggunaan rumus-rumus tersebut. Nah, sebelum kita lanjut nonton video ini, ingatkan untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Nah, caranya mudah. Kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, contohnya di sini terdapat data siswa gitu ya. Ada nama siswa, ada jurusannya, ada statusnya, lalu ada nilai yang diperolehnya gitu ya. Nah, di sini kita akan praktekkan rumus tersebut dan fungsi dari rumus-rumus tersebut ya. Nah, yang pertama di sini ada rumus counta. Nah, rumus counta ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisikan data. Nah, contoh penggunaannya, misalnya di sini kita akan menghitung berapa sih jumlah seluruh siswa. Jadi ada berapa murid atau berapa siswa dari data tersebut gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus counta. Kita praktekkan. Ketik sama dengan counta atau CUNTA tab. Lalu kita masukkan data nama siswanya. Kita blok nama siswa dari atas ke bawah gitu ya. Tutup kurung. Nah, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi jumlah seluruh siswa pada data tersebut adalah 13 siswa gitu ya. Jadi dengan rumus counta ini kita bisa menghitung ya data tersebut secara cepat dan tepat gitu ya, secara otomatis. Nah, selanjutnya ada rumus count, ada COUNT. Nah, rumus count ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisikan angka gitu ya. Kalau konta itu data, artinya kata atau angka gitu, yang penting berisi data sel tersebut. Nah, kalau count ini hanya menghitung sel yang berisikan angka. Nah, contohnya kita di sini akan menghitung berapa sih jumlah siswa yang memiliki nilai. Kita coba. Ketik sama dengan count COUNT tab. Lalu kita blok data nilainya dari atas ke bawah seperti ini. Tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi dari jumlah siswa ada 13 siswa. Nah, jadi yang memiliki nilai hanya 10 siswa gitu ya. Sisanya tidak memiliki nilai. Nah, selanjutnya ada rumus count blank. Rumus count blank ini berfungsi untuk menghitung jumlah siswa yang tidak memiliki nilai. Atau dia menghitung jumlah siswa yang menghitung jumlah sel yang selnya tuh kosong, tidak terisi data ya, count blank. Nah, prakteknya di sini kita akan menghitung jumlah siswa yang tidak memiliki nilai. Kita ketik sama dengan count blank COUNT BLANK tab. Kita blok data nilainya. Tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi dari 13 siswa, 10 memiliki nilai, 3 tidak memiliki nilai. Misalnya kita masukkan dia nilai pada nama siswa Siska ya, nilainya 99. Nah, dia akan berubah otomatis nih. Yang memiliki nilai akan bertambah, yang jumlah siswa tidak memiliki nilai akan berkurang gitu ya. Jadi dari rumus tersebut kita bisa menghitungnya secara otomatis. Selanjutnya ada rumus countif. Nah, rumus countif ini berfungsi untuk menghitung sel dengan satu kriteria tertentu. Nah, contohnya misalnya di sini kita akan menghitung jumlah siswa yang lulus. Jadi kriterianya itu satu nih, hanya siswa yang lulus gitu ya. Jadi kita akan menghitung jumlah siswa, berapa sih jumlah siswa yang lulus? Kita ketik sama dengan countif COUNTIF tab. Lalu kita blok data dari status gitu ya, status kelulusan. Kita blok datanya. Titik koma, lalu kita masukkan kriterianya. Kriterianya adalah lulus. Maka kita ketik tanda kutip, ketik lulus. Tanda kutip, tutup kurung. Ini rumusnya ya, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Dari 13 siswa yang lulus tuh hanya 5 siswa gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi hanya 5 siswa yang lulus.
Nah, contoh yang kedua, kita akan coba menghitung jumlah siswa jurusan akuntansi. Nah, jadi berapa sih siswa yang jurusannya akuntansi gitu ya? Jadi kriterianya adalah akuntansi. Kita ketik sama dengan count if tab. Kita blok data dari jurusan ya, jurusan akuntansi, jurusan titik koma tanda kutip ketik akuntansi. Tanda kutip tutup kurung enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Siswa yang jurusan akuntansi ada 7 siswa. Kita kecek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 siswa yang jurusan akuntansi gitu. Nah, terakhir ada rumus count if ya. Count if ada S-nya di akhir. Nah, bedanya apa dengan count if? Kalau count if itu hanya satu kriteria. Kalau count if, dia kriterianya bisa 2 atau lebih dari 2. Contohnya, kita akan menghitung jumlah siswa akuntansi yang lulus. Jadi ada 2 kriteria nih, akuntansi dan lulus. Nah, akuntansi yang lulus. Kita coba ketik sama dengan count if tab. Kriteria yang pertama adalah akuntansi. Maka kita blok data jurusan titik koma. Kriteria adalah akuntansi. Maka kita ketik tanda kutip akuntansi. Tanda kutip titik koma. Kriteria yang kedua adalah data kelulusan, lulus ya. Maka kita blok data status titik koma tanda kutip lulus. Tanda kutip tutup kurung enter ya. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jumlah siswa akuntansi yang lulus hanya 5 siswa. Akuntansi lulus ya. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 siswa yang akuntansi yang lulus. Jadi duanya berarti tidak lulus gitu ya. Selanjutnya kita coba praktekkan menghitung jumlah siswa manajemen yang lulus. Berarti ya kriteria adalah manajemen dan status lulus gitu ya. Nah, sama sih tadi rumusnya, yang membedakannya adalah kriterianya. Nah, kita bisa copy saja rumusnya, copy, kita paste yang kedua. Nah, lalu akuntansinya kita ubah jadi manajemen. Karena kita hanya akan menghitung jumlah siswa yang jurusannya manajemen dengan status lulus ya. Nah, seperti ini, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jumlah siswa manajemen yang lulus 0 gitu ya. Kenapa 0? Kita cek. Manajemen di sini tidak lulus. Tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus ya. Jadi seluruh siswa manajemen dinyatakan tidak lulus ya. Misalnya kita ubah 1 ya menjadi lulus misalnya ya. Nah, dia akan berubah menjadi lulus ya. Siswa manajemen akan bertambah jadi 1. Karena pada data tersebut manajemennya lulusnya hanya 1 orang. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, rumus dari count if, 2 kriteria atau lebih dari 2 kriteria. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, penggunaan rumus-rumus tersebut. Yang pastinya rumus-rumus tersebut akan sering digunakan dalam dunia kerja. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam mengatasi pekerjaan kalian. Jika ada ini koreksi atau ingin tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channelnya akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.